Membaca Al-Fatihah. Bacaan Al-Fatihah merupakan salah satu rukun sholat. Nabi SAW bersabda, tidak sah sholat seorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Hal ini berdasarkan riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi SAW membaca Al-Fatihah dengan tartil dan berhenti pada setiap ayat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Untuk bacaan Maliki Yaumiddin ada dua macam bacaan. Yang pertama, dengan memanjangkan mim sehingga dibaca Maliki Yaumiddin. Yang kedua, huruf mim dibaca pendek, yaitu Maliki Yaumiddin. Untuk sholat jahriyah atau sholat yang imam membaca dengan suara keras, makmum tidak perlu membaca Al-Fatihah karena bacaan Al-Fatihah makmum telah diwakili imam. Demikian menurut pendapat yang lebih kuat. Sedangkan untuk sholat sirriyah atau imam membaca dengan suara lirih, makmum membaca Al-Fatihah dengan lirih. Ketika Nabi SAW mengimami jamaah sahabat, ada beberapa sahabat yang membaca Al-Quran. Kemudian beliau merasa terganggu dengan bacaan tersebut dan melarang para makmum untuk membaca Al-Quran pada sholat jahriyah. Pada peristiwa ini, Abu Hurairah mengatakan, kemudian para sahabat berhenti membaca Al-Quran ketika sholat jamaah bersama Nabi SAW. Dan beliau membaca dengan suara keras yang terdengar oleh makmum, dan mereka membaca sendiri tanpa suara bila imam tidak mengeraskan bacaannya. Hal ini berdasarkan riwayat Bukhari dan Imam Malik. Jika makmum belum selesai membaca Al-Fatihah dan imam telah rukuk, maka makmum tidak perlu menyelesaikan bacaan Al-Fatihah, namun langsung rukuk bersama imam. Kesalahan terkait membaca Al-Fatihah. Mengulang-ulang bacaan Al-Fatihah. Umumnya kesalahan ini dialami oleh orang yang terkena penyakit waswas. Mengeraskan bacaan basmalah ketika menjadi imam. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, sesungguhnya Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, mereka semua mengawali bacaan sholat mereka dengan bacaan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hal ini berdasarkan riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan mereka tidak mengeraskan bacaan basmalah. Hal ini berdasarkan riwayat Ahmad, An-Nasai, Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu Hibban. Riwayat ini menunjukkan bahwa Nabi SAW dan para khulafa'ur rasyidin membaca basmalah dengan suara lirih. Adapun adanya beberapa riwayat yang mensyariatkan membaca basmalah dengan keras adalah riwayat yang lemah dan bahkan palsu. Membaca Al-Fatihah dengan tidak putus-putus pada setiap ayat namun dibaca dengan bersambung. Perbuatan ini menyelisihi sunnah Nabi SAW.